Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sore, maupun malam, teman-teman semua. Semoga selalu dalam keadaan yang sehat, yang selalu semangat untuk belajar ya. Kita mulakan dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada materi kali ini kita akan melanjutkan materi mengenai Reynolds number, dan nanti entrance region. Jadi ada 2 subbab. Nanti teman-teman bisa buka sendiri di buku Airpolsing teman-teman semua. Untuk masih di aliran fluida untuk bahan pangan, saya halamannya kurang ingat halaman berapa, ya teman-teman bisa lihat aja di buku masing-masing. Subbabnya berjudul Reynolds number dan entrance region. Baik, mungkin sorry agak sedikit terhambat ya. Yang pertama mengenai Reynolds number, teman-teman bisa buka di situ. Mungkin kalau masih bingung dengan bahasa Inggrisnya, secara umum, secara garis besar, Reynolds number itu adalah sebuah angka yang tidak berdimensi, ya, tidak punya satuan, atau sebutannya yaitu dimensionless number. Number itu angka, Reynolds itu nama orang, jadi angka Reynolds gitu ya. Nah, dinamakan dia tidak mempunyai satuan, karena nanti ketika teman-teman menghitung, memasukkan rumus, nanti semua satuan yang ada pada rumus tersebut akan dicoret semua sehingga dihasilkan di akhir itu tidak punya satuan begitu. Nah, Reynolds number sendiri itu adalah sebuah angka yang menunjukkan perilaku fluida yang mengalir pada pipa atau sebuah objek. Nah, jadi teman-teman bisa bayangkan ya, di sebuah pipa begitu kan biasanya mengalir mengalir fluida begitu. Mengalir fluida. Contohnya ya seperti kemarin kita contohkan di industri pangan begitu ya. Industri pangan yang menggunakan makanan cair atau fluida ya, kita sebutnya fluida. Nah, itu kan di dalam pipa dia mengalir fluida. Nah, di situ kan dia mempunyai perilaku. Apakah alirannya itu berbentuk mendatar ataukah bergelombang atau seperti apa. Nah, Reynolds number ini nanti menunjukkan seberapa besarkah atau seberapa besarkah angka yang dihasilkan. Nah, itu yang menentukan nanti perilakunya tergolong pada perilaku yang seperti apa. Nah, ini di ilustrasi ya. Ini misalkan ada sebuah pipa. Ada sebuah pipa, di dalamnya ini mengalir fluida. Fluidanya kita contohkan air gitu ya. Kita contohkan air. Ini dalam bahasa Indonesia ya. Ini air, water, ya, mengalir gitu. Nah, kemudian pada satu titik ada sebuah corong begitu, kita masukkan pewarna atau tinta begitu ya. Pewarna atau tinta yang warnanya berbeda dengan air, sehingga kita bisa melihat perbedaan perilakunya. Nah, tinta ini apabila dimasukkan, pertama kali dia pasti akan bergerak mendatar. Ya, bergerak mendatar sesuai dengan aliran dari air yang ada pada pipa. Kemudian lama-lama ketika dia ditambahkan kecepatan alirannya, maka dia akan berubah ya. Dia akan berubah gelombangnya menjadi seperti ini ya, bergelombang. Kemudian kalau semakin cepat lagi maka dia akan semakin bergelombang begitu ya, akan semakin berputar dan bergelombang. Nah, maka semakin cepat aliran, maka juga mempengaruhi pola aliran tinta tersebut. Selain itu, besarnya diameter dari pipa itu juga menunjukkan atau mempengaruhi laju aliran dari fluida tersebut. Nah, dari percobaan di atas, ya, dari percobaan ini, kita dapat mempelajari bahwa karakteristik aliran fluida itu dipengaruhi oleh 3 hal. Yang pertama yaitu properti dari liquidnya itu sendiri, ya, bisa berupa density atau massa jenis,
ada viscosity atau viskositas, dan lain-lain, suhu, ya. Yang utama pokoknya dia dipengaruhi oleh properti dari liquidnya, dari cairannya. Kemudian yang kedua, dimensi antar permukaan liquid dan solid, ya. Dimensi antar permukaan. Jadi di sini kan yang solid itu adalah pipanya, yang liquid adalah airnya. Sehingga dimensi atau ukuran perbedaan jarak ya antara permukaan liquid dan permukaan solid juga akan mempengaruhi laju aliran atau karakteristik alirannya. Kemudian yang ketiga, karakteristik aliran tersebut juga dipengaruhi oleh kecepatan aliran fluida tersebut. Sehingga kalau ini lambat, dia kecepatan atau karakteristik alirannya dia akan seperti apa. Kalau dipercepat, dia akan berubah, dan apabila ditambah percepatannya lagi, dia juga akan berubah. Jadi 3 hal ini yang dapat kita pelajari dari eksperimen kecil ini, bahwa aliran itu mempunyai sifat, mempunyai karakteristik yang dipengaruhi oleh 3 hal yang sudah disebutkan tadi. Nah, teman-teman ingat ya tentang momen inersia. Momen inersia ketika kita membahas di fisika dulu juga pernah ya, momen inersia. Momen inersia adalah massa dikalikan kecepatan, M dikali V. Ya. Maka, apabila kecepatannya kita tingkatkan, maka momen inersianya juga akan meningkat. Karena dia sebanding, ya kan? Atau sama dengan M kali V. Ya, maka kalau ini sebanding, apabila salah satu faktor ini dipercepat atau ditambah, maka juga akan meningkatkan inersianya. Dia berbanding lurus. Maka kalau masanya juga ditambah, momen inersianya juga akan bertambah atau meningkat. Nah, sehingga pola aliran akan terpengaruh pula. Ya, jadi kalau momen inersianya berubah, maka pola alirannya juga akan terpengaruh. Nah, kemudian dari studi tersebut, Reynolds itu ingin membuktikan atau ingin menggolongkan bahwa masing-masing angka yang timbul dari perhitungan nantinya itu akan digolongkan pada karakteristik aliran yang berbeda-beda. Nah, rasio mengenai gaya yang dihasilkan oleh momen inersia dan gaya yang dari kekentalannya, yaitu inertial forces dan viscous forces, itu nanti menghasilkan sebuah angka yang kita sebut dengan angka Reynolds, ya, atau Reynolds number. Reynolds number sama dengan inertial forces atau gaya inersia dibagi dengan gaya dari kekentalan yang dihasilkan oleh liquid atau fluida tersebut. Nah, apabila kita turunkan, ya, kita menemu bahwa Reynolds number dengan simbol NRE, NRE, ya, RE itu Reynolds, N itu number, jadi NRE sama dengan rho dikalikan U bisa kecepat U bar juga bisa, U atau U bar, dikalikan dengan D, dibagi dengan mu. Nah, keterangannya, rho adalah massa jenis atau densitas, kemudian U atau U bar, kalau U itu kan kecepatan, kalau U bar kan kecepatan rata-rata, bisa digunakan dua-duanya. U kecepatan, U bar kecepatan rata-rata. D itu dimensi antar permukaan. Kalau tadi kasusnya adalah pipa, maka dimensi pada antar pipa begitu ya, atau bisa disebut diameter atau sisi, misalkan kalau pipanya berbentuk persegi begitu. Kalau berbentuk lingkaran ya D-nya itu adalah diameter. Dan mu adalah viskositas atau kekentalan. Nah, jadi teman-teman bisa mengingat NRE sama dengan rho UD ya, rho UD dibagi dengan mu. Rho UD dibagi mu. Nah, kemudian tadi kan kita di awal sudah menyatakan bahwa Reynolds number atau angka Reynolds itu kan dimensionless. Dimensionless itu artinya tidak punya satuan. Maka kita coba buktikan ya. Kita coba buktikan dari masing-masing komponen rumus tersebut. Satuan dari masing-masing rumus tersebut. Yang pertama, rho atau massa jenis atau densitas.
teman-teman nggak usah bingung, massa jenis dan densitas adalah sama, sehingga satuannya adalah kilogram per meter kubik. Ya. Kemudian U adalah kecepatan, maka kita nyatakan satuannya adalah meter per sekon. D itu adalah dimensi dari panjang, ya, dimensi dari panjang, maka satuannya adalah meter. Kemudian mu atau viskositas yaitu meter second per kilogram. Sehingga kalau kita lakukan pencoretan ya, kilogram dengan kilogram, meter kubik di atasnya meter, 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 maka kita bisa dicoret meter kubik dan 3 meter di atas, second dan second. Sehingga dihasilkan angka Reynolds ini dia tidak mempunyai satuan atau dimensionless. Nah, kemudian dari persamaan kontinuitas, teman-teman ingat dulu kita pernah membahas mengenai persamaan kontinuitas A1V1 sama dengan A2V2, di mana disebutkan bahwa apabila suatu fluida itu mengalir pada sebuah wadah atau pipa yang berbeda luasannya, maka dia mempunyai kecepatan yang berbeda pula begitu ya. A1V1 sama dengan A2V2. Nah, berangkat dari situ kemudian kan waktu itu kan kita nemu ada istilah laju aliran massa atau mass flow rate. Banyaknya massa yang mengalir setiap waktu. Ya, banyaknya massa yang mengalir setiap waktu. Atau nantinya kilogram per second begitu ya. Nah, mass flow rate kita simbolkan dengan m dot. Masih ingat kan? M dot, M kecil ada titiknya di atas. M dot sama dengan rho AU. Ya. Rho massa jenis, A itu luas permukaan, U adalah kecepatan. Ya. Sehingga kalau teman-teman nanti diminta untuk mencari kecepatan atau salah satu dari komponen di rumus ini, tinggal diorak-atik sendiri ya. Kalau misalkan U ya berarti M dot dibagi rho A. Kalau ditanyakan A, ya berarti M dot dibagi rho U. Ya. Jadi ini sebagai apa yang dibagi inilah pembaginya. Jadi kalau misalkan U sama dengan M dot dibagi rho dikali A. Nah, kemudian kita ingat lagi, ini kita ingin mencoba memasukkan ya, memasukkan apa namanya, pengaruh dari luas permukaan itu terhadap nilai angka Reynolds. Kita ingat tadi rumus NRI atau angka Reynolds, yaitu rho UD dibagi mu. Rho UD dibagi mu. Sehingga kalau kita substitusi U-nya dengan M dot per rho A, maka kita temukan NRI sama dengan rho-nya tetap, U-nya kita substitusi dengan M dot dibagi rho A, kita masukkan dalam rumus, jadi ini U, ini adalah U, ya. Kemudian D dan mu tetap. Yang kita substitusi hanya U-nya saja, ya, kecepatannya saja. Jadi ketemunya rho dikali M dot dikali D dibagi rho dikali A dikali mu. Sehingga ketemulah kalau kita coret-coret terus rho sama rho dicoret, ketemulah M dot dikali D dibagi A per mu. Ini rumus yang dapat teman-teman juga gunakan. Nah, jadi ada selain rumus NRE sama dengan rho UD per mu, teman-teman juga dapat menggunakan ini. NRE sama dengan M dot dikali D dibagi A dikali mu. Atau yang rumus yang lain, apabila pipanya itu bentuknya bulat, ya, teman-teman bisa membayangkan ya, pipanya bulat. Berarti kan penampang ujung dan ujungnya kan dia berbentuk lingkaran, ya, berbentuk lingkaran. Maka kalau kita sebut itu sebagai cross sectional area atau daerah percabangan atau apa ya, daerah cross section itu daerah penampang begitu ya, Dek ya. Daerah penampang. Maka kita bisa definisikan bahwa luas dari area tersebut yang notabene adalah berbentuk lingkaran itu sama dengan seperempat V D kuadrat. Ingat luas lingkaran, ingat ya.
Kalau kita menggunakan diameter kan 1/4 VD kuadrat. Kalau kita menggunakan jari-jari kan VR kuadrat. Nah, karena ini dari tadi kita menggunakan diameter, maka kita gunakan rumus yang 1/4 VD kuadrat aja. Rumus luas lingkaran. Nah, kemudian kita masukkan dalam rumus yang ini tadi, M dot dikali D dibagi A per mu, disubstitusi A-nya dengan rho D kuadrat per 4. Kita masukkan ya. NRE dibagi M dot D dikali 4, ingat dibalik ya. Kemudian dibagi V D kuadrat dikali mu, ketemulah rumus yang baru untuk pipa bulat, yaitu NRE sama dengan 4 dikali M dot dibagi V dikali mu dikali D. Ya. Jadi teman-teman, 3 rumus tersebut itu dapat teman-teman gunakan untuk menyatakan NRE atau angka Reynolds. Yang pertama, NRE sama dengan rho UD dibagi mu. Yang kedua, NRE sama dengan M dot dikali D dibagi A dikali mu. Ya. Nah, ini A-nya harus ditentukan. A-nya ini bentuknya apa? Luas penampang areanya. Apakah persegi, apakah lingkaran, atau mungkin persegi panjang. Ya. Nah, dalam hal ini, kalau misalkan areanya itu berbentuk lingkaran, maka kita bisa, atau pipanya berbentuk bulat, kita gunakan NRE sama dengan 4 M dot dibagi V mu D. Ya, ingat, nanti teman-teman bisa cek di bukunya Air Pulsing, monggo halaman berapa saya kurang ingat, nanti silahkan dicari sendiri. Nah, kembali di awal bahwa Reynolds number atau angka Reynolds itu kan digunakan untuk mengidentifikasi karakteristik dari aliran. Ya. Apa yang dimaksud karakteristik? Nah, karakteristik itu adalah bentuk dari aliran selama fluida itu mengalir. Nah, bentuknya itu ada yang laminar. Laminar itu lurus, ya, seperti garis lurus. Kemudian ada yang transisional. Transisional itu dia bergelombang begitu ya, seperti teman-teman kalau ingat kita belajar tentang gelombang itu. Nah, turbulen itu dia berputar. Nah, jadi ada 3 jenis aliran yang terjadi pada fluida ketika dia mengalir dalam sebuah pipa begitu ya. Namun kita bisa identifikasi menggunakan angka Reynolds. Yang pertama, apabila nilai hasil perhitungan dari rumus yang teman-teman tadi hitung menggunakan rumus NRE, itu hasilnya kurang dari 2100, ya, kurang dari 2100 atau kurang dari sama dengan 2100, jadi 2100 ke bawah, gitu ya, 2100 termasuk, itu alirannya berbentuk laminar. Ya. Kalau angka Reynolds-nya itu berkisar antara 2100 sampai dengan 4000, maka dia bentuk alirannya yaitu transisional atau transitional flow. Yang ketiga, angka Reynolds-nya apabila di atas 4000, maka dia termasuk aliran yang turbulen. Oke. Jadi nanti setelah kita melakukan perhitungan, kita akan bisa menentukan, oh NRE sekian, maka aliran yang terjadi pada fluida, pada pipa, yaitu berbentuk apakah laminar, apakah transisional, apakah turbulen. Nah, untuk lebih jelasnya bisa kita cek, ya, bisa kita lihat di contoh soal berikut ya. Ya, bisa dipahami. Ini contoh soalnya saya ambil juga dari bukunya Air Pulsing, cuma saya alih bahasakan ke bahasa Indonesia. Oke, kita coba baca ya. Sebuah pipa berdiameter 3 cm digunakan untuk memompa liquid food atau makanan cair ke tangki penyimpanan. Tangki tersebut mempunyai diameter 1,5 meter dan tinggi 3 meter. Densitas dari cairan tersebut yaitu 1040 kg per meter kubik dan viskositasnya 1600 dikali 10⁻⁻⁶.
Kemudian kita diminta untuk mencari pertanyaannya, yaitu berapakah waktu yang dibutuhkan untuk mengisi penuh tangki apabila cairan tersebut mengalir dengan kondisi laminar flow pada pipa. Kata kuncinya yaitu laminar flow. Kemudian yang kedua, kita diminta untuk mencari waktu maksimal yang dibutuhkan untuk mengisi tangki secara penuh apabila alirannya berbentuk turbulen. Ya. Jadi ada 2 soal dan 2 jenis aliran yang ditanyakan ya. Yang pertama, silahkan mengerjakan seperti kita mengerjakan fisika ya. Diketahui ditanya jawab. Yang kita ketahui dari soal tersebut yaitu diameter pipa 3 cm. Ingat untuk mengkonversi satuan. Kalau 3 cm harus dikonversi menjadi meter, maka ketemunya 0,03 meter. Sebentar ya, maaf ada gangguan, ada tamu. Kemudian yang kedua, semoga tidak mengganggu ya suaranya. Yang kedua, tinggi tangki yaitu 3 meter. Kemudian diameter tangki 1,5 meter. Kemudian densitas cairan atau massa jenis cairan yaitu 1040 kg per meter kubik. 1040 kg per meter kubik. Kemudian viskositas cairan yaitu 1600 dikali 10⁻⁻⁶ pascal second. Lalu pascal second kan setara dengan kilogram per meter second. Maka nilainya sama ya, 1600 kali 10⁻⁶. Kemudian ditanyakan waktu yang dibutuhkan apabila alirannya berbentuk laminar flow, dan yang kedua waktu yang dibutuhkan untuk apabila alirannya berbentuk turbulent flow. Langkah penyelesaiannya, yang pertama kan tadi kita diminta untuk mencari waktu yang apabila aliran yang terjadi adalah laminar. Nah, kita ingat tadi ya di slide sebelumnya, teman-teman bisa cek bahwa nilai NRI apabila alirannya laminar itu adalah kurang dari atau sama dengan 2100. Anggap saja dia 2100 gitu ya, 2100. Jadi yang paling mentoknya gitu. Sehingga kita masukkan tadi rumusnya NRE sama dengan rho UD dibagi mu, ya, rho UD dibagi mu. Maka NRE-nya kita sudah ketemu 2100. NRE-nya kita sudah tentukan bahwa kalau laminar flow maka dia NRE-nya 2100. Kemudian rho-nya tadi kan 1040. Ya, ini rho-nya. Kemudian U-nya kan yang akan kita cari, nanti kan berkaitan dengan waktu. Kemudian D-nya kan diameter dari pipa, yaitu 0,03 meter. Kemudian dibagi dengan viskositas. Viskositasnya 1600 kali 10⁻⁶. Oke ya. Sampai sini semoga teman-teman sudah paham. Kemudian kita tinggal masukkan aja, kalau ditanyakan U, maka 2100 dikali 1600 dibagi 1040. Sorry, ini saya mungkin nulisnya kemarin salah. 1040 dikali 0,03. Ketemunya kecepatan yaitu 0,108 meter per second. Ya, ini kecepatannya. Yang ditanyakan adalah waktu. Jadi kita belum selesai. Nah, kemudian kita ingat bahwa rumus dari V dot atau volumetric flow rate, ya, waktu di persamaan kontinuitas, volumetric flow rate atau V dot sama dengan luas permukaan dikali dengan kecepatan, ya. V dot sama dengan A dikali U. Nah, A-nya ini A apa? A ini adalah luas permukaan yang bentuknya lingkaran, ya, bentuknya lingkaran. Maka V dot sama dengan 1/4 VD kuadrat dikali U. Ya. A-nya kan 1/4 VD kuadrat dikalikan dengan kecepatan. 1/4 V, D-nya berapa? 0,03 dikuadratkan dikali 0,108. Maka ketemunya
7,63 dikali 10 pangkat minus 5 meter kubik per second. Ya, sampai sini paham ya? Nanti apabila tidak paham, silahkan bertanya. Nah, kemudian untuk mencari waktu, kita harus mengetahui pula bagaimana volumenya. Kan tadi kan waktu minimum untuk memenuhi si tangki kan. Maka kan tangkinya harus penuh, kita harus tahu dulu volumenya berapa. Nah, volume tangki, kan tangki bentuknya apa? Silinder ya. Bentuknya silinder. Maka kita gunakan luas alas dikali tinggi. Luas alasnya luas alas apa? Luas alasnya luas alas lingkaran dengan diameter tangki. Ingat ya, bukan diameter pipa. Diameter tangki. Diameter tangki. Nih, diameter tangki 1,5 meter. Kalau diameter pipa 0,03 meter. Oke, jangan bingung. Sehingga kita masukkan 1/4 V dikali D atau diameter dari tangkinya yaitu 1,5 dikuadratkan dikalikan tinggi tangki. Ya. Tinggi tangki yaitu 3 meter. Oke. Sehingga 1/4 V dikali 1,5 kuadrat dikali 3, nanti kalau dihitung ketemunya 5,3 meter kubik. Nah, untuk mencari waktu, kita gunakan ini ya. Waktu minimum untuk mengisi tangki yaitu volume dibagi laju. Ya, volume tangki dibagi laju aliran volume. Yaitu V dibagi V dot. V-nya yaitu 5,3. V dotnya tadi berapa? Nih, volumetric flow rate-nya yang sudah kita hitung tadi, 7,63 dikali 10 pangkat minus 5. Sehingga dilakukan perhitungan, akan ketemu 6,95 dikali 10 pangkat 4 second. Atau kalau dikonversi dalam jam, ketemunya 19,29 jam. Sehingga waktu yang dibutuhkan, waktu minimum yang dibutuhkan untuk mengisi penuh tangki dengan aliran laminar, ya, bentuk aliran fluidanya laminar yaitu 19,29 jam. Nah, ini sudah menjadi jawaban, ya, waktu. Oke. Kita selesaikan untuk nomor 2. Nomor 2, dengan langkah yang sama di atas, maka kita lakukan perhitungan untuk nilai angka Reynolds yang menunjukkan turbulent flow. Nah, turbulent flow untuk NRI-nya berapa? Turbulent flow itu kan di atas 4.000 kan? Turbulent flow kan tadi di atas 4.000. Kita cek dulu ya. Nah, ini ya. Turbulent flow itu kan di atas 4.000. Maka kalau yang terjadi adalah turbulent flow, sehingga NRE-nya yaitu 4.000 dikali mu dibagi rho D. Ya. Mu-nya 1.600 kali 10 pangkat minus 6, rho-nya 1.040, D-nya D pipa. Ingat, D-nya ini adalah D pipa, karena airnya mengalir pada pipa. Sehingga D-nya adalah atau diameternya 0,03 meter. Ketemunya kecepatan aliran yaitu 0,205 meter per second. Nah, terus kita langkahnya sama. Kita berangkat dari rumus volumetric flow rate, yaitu V dot sama dengan A dikali U. Maka V dot sama dengan 1/4 VD kuadrat dikali U. Ya. 1/4 VD kuadrat. D-nya D pipa, ya. Karena ini masih menghitung laju aliran dari fluidanya. Jadi D-nya atau diameternya adalah diameter pipa. 1/4 V dikali D 0,03 kuadrat dikalikan U-nya. U-nya kita masukkan. U-nya 0,205. Kita masukkan sini. Ya. Sama dengan 1,449 kali 10 pangkat minus 4. Nah, terus tadi kan volumenya kan sudah ketemu. Untuk menghitung waktu kan volume dibagi volumetric flow rate. Ya, volume V dibagi V dot ya kan. V-nya tadi kan sudah ketemu tadi kan. Ini kan bisa kita gunakan juga karena kita
tangkinya kan sama. Jadi diameternya juga sama, sehingga 5,3 meter kubik. Nah, tinggal kita masukkan aja. V-nya 5,3 dibagi. V dot-nya adalah 1,449 kali 10 pangkat minus 4. Sama dengan 3,66 kali 10 pangkat 4 second. Atau kalau dikonversi dalam jam, yaitu 10,16 jam. Sehingga dapat teman-teman lihat di sini, kalau menggunakan turbulent flow, itu kan waktunya lebih cepat. Berarti kecepatan alirannya lebih cepat juga daripada laminar flow. Laminar flow tadi kan 19 jam, ya kan? 19 jam. Jadi laminar flow itu kecepatannya kan kecil dibanding turbulent. Ya, bisa disimpulkan ke situ juga. Oke, itu untuk Reynolds number. Nanti bisa dicek aja di buku masing-masing, mungkin ada contoh soal yang lain. Kita masuk pada entrance region, atau daerah aliran itu masuk begitu. Entrance region. Oke, semoga ini bisa terbaca dengan baik. Di yang pertama, ini adalah misalkan ini sebuah tangki, ya. Sebelah sini ada tangki, di sini adalah pipa, ya. Ini tangki, ini pipa. Nah, si tangki dan pipa ini dia diisi dengan air, water. Kita diisi dengan air. Oke, sorry kalau berisik ya. Di sini kita masukkan air, sehingga air tersebut kalau kita buka di bagian dasarnya, dia akan mengalir ke pipa begitu. Nah, yang dinamakan entrance region itu adalah daerah yang merupakan perpotongan dari tangki ini dengan pipa. Jadi ini ya, perpotongan ini ya. Ini dinamakan entrance. Entrance itu kan masuk, jalur masuk. Jadi region itu kan area. Jadi daerah tempat dia masuk. Jadi perbatasan betul dari si tangki dan pipa. Nah, terus yang di bawah ini apabila si pipa ini kita sendirikan, kita perbesar begitu, gambarnya di sini. Yang terjadi adalah ini air, ini masuk, ya, ini dari tangki ini masuk, dia memasuki entrance region, ya, dia memasuki entrance region, sehingga dengan kecepatan yang sama dan konstan, ya, dengan kecepatan yang sama dan konstan, sehingga dia menghasilkan sebuah profil kecepatan yang datar, atau kita sebut dengan flat velocity profile. Jadi ini datar. Oh ya, sorry. Mungkin teman-teman di sini bisa baca dulu ya. Tadi saya belum menjelaskan bahwa aliran tadi saya ilustrasikan dengan anak panah, sehingga arah anak panah ini merupakan arah aliran, dan panjang dari anak panah ini merupakan besar dari aliran tersebut, atau besar dari kecepatan aliran. Jadi ini kan bisa dilihat, ini anggap saja gambar saya ini panjangnya sama, sehingga dia besar kecepatannya juga sama. Nah, semakin ke dalam, semakin ke tengah, dia akan berubah, ya. Dia akan berubah. Yang mula-mula yang awalnya dia sama, kemudian yang semakin mendekati pipa atau bersentuhan dengan pipa, itu dia 0, kecepatannya 0, yang semakin kecil dan semakin ke tengah semakin membesar sampai dengan ke arah kanan ini, sampai dengan dia mengalir semakin jauh ke arah akhir pipa, dia akan membentuk sebuah aliran yang sangat runcing, atau kita sebut dengan parabolic velocity profile. Bentuk dari kecepatannya yaitu runcing. Nah, ini menandakan bahwa aliran yang paling cepat itu ada di tengah-tengah. Ya. Aliran yang paling cepat itu ada di tengah-tengah. Ini juga, tapi semakin ke sana, semakin meruncing, semakin terlihat perbedaan kecepatannya. Kalau yang di dekat pipa dia tetap 0 gitu ya. Semakin kecil dan semakin ke tengah dia akan semakin cepat.
sehingga membentuk namanya parabolic velocity profile karena bentuknya seperti parabola. Ya. Nah, yang dinamakan entrance region itu adalah dari mulai dia flat velocity sampai dengan dia berubah menjadi parabolik, sampai dia terbentuk satu kecepatan yang signifikan, yang di tengah ini signifikan, sehingga dari mulai masuk sampai dengan terbentuk suatu kecepatan yang signifikan, itu namanya entrance region. Nah, kalau sudah mulai terbentuk parabola, itu namanya fully developed flow, atau aliran yang sudah sangat berkembang, sangat pesat, gitu ya, sangat cepat. Nah, yang akan kita nanti cari itu adalah berapakah panjang dari entrance region ini. Berapakah panjangnya dari mulai dia masuk sampai dengan terbentuk atau mewujud sebuah parabolic velocity profile. Nah, panjang entrance region atau bahasa Inggrisnya entrance region length, yaitu disimbolkan dengan LI atau LI per D ya, LI lah, LI. LI itu panjang entrance region. Nah, untuk laminar dan turbulen itu dia mempunyai rumus untuk LI yang berbeda. Saya ngomong LI itu bahasa Inggris ya, LE lah bahasa Indonesianya, LE. LE. LE per D, LE per diameter sama dengan 0,06 dikali NRI untuk laminar. Untuk turbulen, LE per D sama dengan 4,4 dikali NRE pangkat 1/6. Ya. Nah, D di sini dia merupakan diameter. Sehingga kalau ini ditarik ke ruas kanan, ini juga ditarik ke ruas kanan, maka LE sama dengan D dikali 0,06 dikali NRE untuk yang laminar. Atau untuk yang turbulen, LE sama dengan diameter D dikali 4,4 dikali NRE pangkat 1/6. Ya. Jadi rumusnya yang digunakan adalah ini untuk laminar flow dan yang ini untuk turbulent flow. Kita lihat contoh soalnya. Sebuah pipa mempunyai diameter 2 cm dan panjang yaitu 10 meter. Pipa tersebut mengalirkan wine, di contoh soal wine, dengan laju 40 liter per menit. Suhu yang digunakan yaitu 20 derajat Celcius. Yang ditanyakan adalah berapa bagiankah panjang entrance region pipa tersebut? Berapa bagian itu nanti bisa dicatatkan dalam persen. Tapi kalau hanya ditanyakan misalkan berapakah panjang entrance region, ya nanti dalam meter gitu ya. Yang ditanyakan di sini adalah berapa bagiankah dari seluruh pipa tersebut yang merupakan panjang entrance region. Langkah penyelesaiannya yang pertama, tuliskan diketahui, ditanya jawab. Ya, seperti biasa. Diketahui diameter pipa, ini kan diameter 2 cm. Kita konversikan ke satuan yang internasional, yaitu 0,02 meter. Kemudian panjang pipa 10 meter, volumetric flow rate atau V dot ini ya, mengalirkan wine dengan laju 40 liter per menit. Teman-teman ingat, kalau ada satuan seperti ini, langsung aja teman-teman langsung, oh ini volumetric flow rate atau laju aliran volumetric liter per menit. Tapi kalau kilogram per menit misalkan itu berarti mass flow rate M dot. Ya, berarti kan kalau ini 40 liter per menit yaitu V dot atau volumetric flow rate. Kalau dikonversi ke meter kubik per second, liter kan bukan SI ya, dan menit juga bukan SI. Sehingga kita harus konversikan ke meter kubik dan second, ketemunya 6,67 kali 10 pangkat minus 4 meter kubik per second. Suhu, ini suhu 20 derajat Celcius. Ditanyakan berapakah, ya ini mungkin persen ya, persen LA. Ya. Berapakah bagian dari panjang entrance region pada pipa tersebut. Penyelesaiannya, yang pertama, teman-teman ingat bahwa rumus V dot, ya, volumetric flow rate, nanti di pembahasan yang sebelum ini, kan ada tahu di rumus 2.17 kalau nggak salah.
V dot sama dengan A dikali U. Ya. A dikali U. Nah, A-nya ini kan apanya tadi pipa kan? Pipa dengan diameter sekian. Berarti pipanya berbentuk bulat, ya, dengan luas penampang berbentuk lingkaran. Sehingga luas penampang di sini yaitu 1/4 VD kuadrat, ya. Kemudian U-nya yang kita cari, V dot-nya ketemu 0,67 kali 10 pangkat minus 4. Sehingga U sama dengan V dot dibagi A. V dot-nya 6,67 kali 10 pangkat minus 4 dibagi dengan luas lingkaran. Luas penampang lingkaran pada pipa, yaitu 1/4 VD kuadrat, D-nya yaitu 0,02. Ini 1/4 V dikali 0,02 kuadrat. Kalau dihitung, ketemunya U sama dengan 2,12 meter per second. Ya, ingat itu masih ketemu U. U tadi apa? Kecepatan aliran. Ya, kecepatan alirannya yaitu 2,12 meter per second. Nah, yang kita belum tahu itu kan Reynolds number. Ya. Ya. Yang kita belum tahu itu kan Reynolds number-nya. Reynolds number itu untuk apa? Untuk menentukan bentuk dari aliran tersebut, ya kan? Bentuk dari karakteristik aliran, apakah turbulen, apakah laminar, gitu. Nah, NRI itu kan rumusnya rho UD dibagi mu, ya kan? Rho UD dibagi mu. Nah, kita kan nggak tahu deh, ini kan wine ya, tadi kan komoditasnya menggunakan wine sampelnya. Nah, wine itu kan kita nggak tahu tuh rho-nya berapa atau ininya berapa. Nah, wine itu karena mempunyai tingkat viskositas yang mirip sekali dengan air, maka kita bisa gunakan tabel A41 yang menjelaskan mengenai sifat-sifat air berdasarkan atau properti air berdasarkan dari masing-masing suhu. Ya, lihat tabel A41 di bagian appendix atau di bagian lampiran. Kita sudah lihat kemarin pada saat masih di kelas ya. Tabel A41 tentunya seperti ini. Kita baca yang di suhu yang digunakan yaitu 20 derajat ya. Suhu yang digunakan 20 derajat, yang akan kita cari yaitu rho ya, rho dan mu ya, viskositas. Oke. Sehingga rho-nya yaitu 998,2 dan mu-nya 993,414. Kita masukkan ya. Rho-nya 998,2, U-nya tadi 2,12 kita masukkan di sini. D-nya diameter pipa 0,02 ya. Dibagi dengan mu. Mu-nya adalah viskositas 993,414 kali 10 pangkat minus 6 Pascal second. Ya. 993,414 kali 10 pangkat minus 6. Oke. Nah, setelah dihitung, teman-teman bisa orek-orek, bisa pakai kalkulator, ketemulah nilai 42.604. Sorry, ini tadi saya kemarin salah nulis. Ini harusnya titik bukan koma, maka ini 42.000. Ya, 42.604. Sehingga kita anggap ini 42 ribuan begitu. Jadi angka Reynolds-nya yaitu 42.000. Oke. Yang ditanyakan tadi kan apa, Dek? Berapa bagian panjang entrance region atau LI? LI kan rumusnya berarti kalau 42.000 ya. 42.000 berarti kan dia bentuk alirannya apa? Di atas 4.000 ya kan dia. Berarti ini nilainya turbulen. Ya. 42.000, NRI 42.000 itu kan di atas 4.000. Maka dia termasuk kondisi karakteristik alirannya yaitu karakteristik yang turbulen. Kenapa kok kita harus menentukan NR-nya berapa? Karena kita harus menentukan rumus mana yang kita gunakan. Karena ada dua kan tadi, ada dua rumus LI kan. Ada dua rumus LE yaitu untuk yang laminar dan untuk yang turbulen ya. Nah, tadi berarti ketemu 42 ribuan sehingga
alirannya yaitu aliran turbulen. Aliran turbulen rumusnya LE sama dengan D dikali 4,4 dikali NRE pangkat 1/6. Ya. Nah, kita masukkan LE sama dengan D dikali 4,4 kali NRI pangkat 1/6. Ini pangkat ya, ini pangkat. Kita masukkan D-nya yaitu diameter dari pipa 0,02 dikali 4,4, ini sudah konstanta, jadi jangan diubah. Jadi kali 4,4 dikali NRI-nya berapa? NRI-nya 42.604 dipangkatkan 1/6 atau di akar 6 ya. 42.604. Akar pangkat 6 dari 42.604. Nanti kalau teman-teman hitung, ketemulah LE-nya 0,52 meter. Ya. Kalau misalkan di soal itu ditanyakan berapakah panjang entrance region, kalian sudah bisa menjawab, yaitu panjangnya 0,52 meter. Tapi karena soal tadi menanyakan berapa bagiankah entrance region dari keseluruhan pipa tersebut, maka ketemunya kita buat persentase ya. LE-nya kan 0,52. Sedangkan pipa tadi kan panjangnya berapa? Oh, keseluruhan pipa panjangnya 10 meter. Ya. Berarti berapa bagiankah entrance region ini dari 10 meter? Jadi 0,52 meter dibagi 10 meter dikali 100%. Ketemunya 0,052 atau 5%. Ya, jadi ini jawabannya. Sehingga besar bagian panjang entrance region yaitu sebesar 5% dari keseluruhan panjang pipa. Ya. Sampai sekian dulu untuk materi pada hari ini. Silahkan teman-teman bisa bertanya.